warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Ibu Rosma sebagai PP saya di pendidikan calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Dimas. Gimana kabarnya Pak Dimas? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Ya. Jadi tujuan kita berbincang siang ini adalah dalam rangka evaluasi refleksi dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu observasi pembelajaran. Dari saat itu kita melakukan observasinya sekitar bulan lalu ya Pak ya? Iya. Sekitar bulan lalu. Di situ saya berperan berperan sebagai observer dan Pak Dimas selaku guru pengajar. Gimana perasaannya Pak Dimas saat itu? Ya sebenarnya perasaannya jadi kita lebih tahu aja sih setelah BSD tanya-tanya apa kendalanya yang pada saat pembelajaran kan kemarin ya kalau nggak salah itu sih ya. Jadi kita lebih ini aja, lebih bisa mensiasati aja gitu. Bisa merencanakan pembelajaran yang supaya lebih baik lagi dari apa yang kita diskusikan kemarin itu ya pasti ya. Kalau dari situasi kemarin itu ada kendala nggak Pak yang Bapak temui? Kemarin itu kita kan biasanya kendalanya di jam sesi 2 ya Bu, sesi siang itu biasanya anak-anak sudah tidak mulai kondusif karena cuaca gitu kan ya Bu. Jadi kemarin itu saya siasati dengan saya perbanyak model permainan pada saat pembelajaran gitu kan ya Bu. Jadi saya menemukan kalau anak-anak itu cenderung lebih senang model permainan pada saat jam sesi siang, beda dengan sesi pagi. Mereka masih bisa mengikuti instruksi arahan karena cuaca belum begitu panas, jadi mereka masih bisa kondusif pada saat pembelajaran di awal sesi. Oke, jadi ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau sesi pagi itu anak-anak masih mau mengikuti pembelajaran secara tertib. Kalau di siang udah mulai karena cuacanya lebih terik, jadi lebih cenderung permainannya. Jadi dia agak mengesampingkan kepanasannya, tapi happy dengan permainan gitu ya Pak ya. Nah, untuk kendala lain ada nggak Pak, seperti kondisian siswa terus atau metode mengajarnya gitu barangkali? Ya. Itu sih karena cuaca itu tadi, jadi lebih susah mengkondisikan anak-anak di sesi kedua di jam setelah istirahat jam setengah 10-an itu cenderung lebih susah, lebih harus mengeluarkan suara yang lebih keras ya daripada sesi pagi yang masih anak-anaknya bisa diatur lebih kondusif anak-anaknya. Untuk mengatasi hal tersebut, tadi kan Bapak bilang sempat memberikan banyak permainan di sesi siang. Ada nggak sih referensi yang Bapak coba lakukan untuk menambah referensi tentang permainan-permainan? Ya, intinya ada. Saya biasanya lihat dari video teman di YouTube, short teman di YouTube tentang model-model permainan, tentang misal materi bola besar permainannya apa aja, materi bola kecil permainannya apa saja. Saya biasanya lihat terlebih dahulu sebelum pada saat jam istirahat itu saya lihat sekilas-sekilas, oh gini permainannya. Nah baru kita mulai pada saat pembelajaran. Ternyata semakin banyak model permainan yang saya coba ke anak, itu anak-anak nggak kerasa udah tahu-tahu setengah jam lebih. Nah jadi anak-anak tidak terasa bahwa jam pembelajarannya itu sudah lumayan, tinggal berapa jam lagi gitu kan ya. Jadi Bapak itu tadi salah satunya dengan melihat ke short YouTube ya. Iya. Itu sudah sangat baik ya Pak. Kalau perkumpulan di kecamatan sendiri bagaimana keaktifannya? Mungkin kalau untuk teman-teman KKGO komunitas itu kita biasanya sharingnya pada saat pertemuan, maksudnya misal ada event apa kita bahas pembelajaran gimana di tempat lu gitu kan biasanya ya, belajarnya anak-anaknya bagaimana, pembelajarannya bagaimana gitu. Ada ini pakai ini kemarin gua pakai ini gitu kan bahasanya gitu ya, menggunakan cara permainan gini, model ngajarnya gini. Kalau saya separuh saya gini didudukin, separuh lihat gitu sih kalau teman-teman sharingnya pada saat nongkrong bareng aja.
Jadi tadi referensinya sudah dari YouTube dan ngobrol di KKGO Kecamatan. Baik, Pak. Ada nggak sih orang yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak ini? Misalkan Bapak mau lebih banyak referensinya, ada nggak sih teman yang bisa membantu buat sharing? Iya, mungkin ada sih. Misal kita minta tolong atau kita minta para teman-teman di grup, pastinya banyak teman-teman yang bisa membantu gitu kan. Tapi kan kita melihat juga teman-teman kita juga pasti kan pagi juga sama jam mengajarnya ya pasti pagi semua kan prioritas kan jam olahraga pasti di pagi sampai jam 10 setengah 11 kan gitu. Jadi mungkin ya caranya pada saat bertemu perkumpulan nah gitu sharing aja sih. Tapi misal diminta tolong mungkin menurut saya yang ini tuh mungkin Pak Aprisa bisa itu lebih kompeten di apa model-model permainan gitu Pak Pur gitu juga ada. Kira-kira kapan tuh Pak rencana dalam waktu dekat ini untuk bertemu dengan beliau-beliau ini? Mungkin kapan ya minggu depan mungkin ya sekalian penutupan kita kan ini karena tadi kan belum bahas penutupan panitianya mungkin kita bahas di minggu depan nanti bersama saya ketemu. Ya. Oke baik Pak Dimas, terima kasih banyak ini atas sharingnya. Jadi tadi sudah konklusinya adalah Pak Dimas sudah mencari beberapa referensi dan punya rencana untuk bertemu dengan rekan-rekan di KKGO untuk diskusi tentang metode pembelajaran. Saya mendoakan semoga Pak Dimas sukses dimanapun berada dan anak-anak senang dan tambah sehat olahraga sama Pak Dimas. Ya, Terima kasih banyak Pak Dimas atas kesempatannya. Terima kasih Bu Rosma atas waktunya juga dan perkenannya untuk hadir pada sesi kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Nah, saya tanya Pak Dimas nih, gimana perasaannya tadi Pak setelah di coaching sama ya lebih ini aja sih lebih lebih lega aja ada teman yang bisa diajak diskusi gitu. Maksudnya ada biasanya kan kita kalau sama-sama cowok kan obrolannya tidak formal gitu loh maksudnya secara ini aja kan secara seperti teman iya kalau kita lebih intens maksudnya lebih fokus lah obrolannya apa kesulitannya apa caranya bagaimana gitu lebih oh iya ternyata butuh kita ternyata teman yang gitu ada orang yang bisa kita ajak cerita lah secara fokus maksudnya nggak guyonan nggak ini kalau dengan teman pria kan mungkin bahasnya melebar kemana-mana gitu. Yang didapatkan dari pembicaraan ini? Yang saya dapatkan sih ya itu tadi seperti yang Bu Esti utarakan apa sih sebenarnya kesulitan mengajar kita tuh apa gitu kan terus diberikan sebenarnya saya sendiri yang jawab maksudnya diarahkan gimana caranya gitu kan untuk menyelesaikan masalah saya gitu. Pak Dimas menemukan sendiri ya solusi atas masalah yang dirasakan. Dapat sih coachingnya cuma ini apa tadi yang merasa kurang dari yang terbaik ya dan yang terbaik apa? Yang sudah baik, kalau yang sudah baik tadi saya merasa sudah menggali informasi, kemudian bertanya referensi kegiatan dan orang yang dapat membantu rencananya tersebut. Nah yang kurangnya apa? Yang kurangnya yang dipakai tadi kalau kita apa di antara alur itu yang enggak masih tadi sudah mengungkapkan tujuan sudah identifikasi sudah tujuan cari apa tadi di awal tujuan kita berdiskusi pada siang ini untuk mereview hasil observasi di awal pembicaraan sudah disampaikan sih. Kemudian identifikasi tadi saya sudah mencoba menggali beberapa pertanyaan, kemudian rencana tadi Pak Dimas sudah mengutarakan rencananya sendiri untuk berbincang dengan rekan dan berdiskusi dengan rekan KKGO dan tanggung jawabnya Pak Dimas sudah mengutarakan akan insya Allah mulai minggu depan berbincang dengan rekan KKGO. Jadi kalau ini sudah sesuai urutan sih kalau menurut saya urutan sudah
cuman yang perlu dimaksimalkan lagi, perlu diperbaiki lagi bagaimana bagian identifikasi mungkin ya. identifikasi bagus. Menurut sih udah banyak tadi kan ada ini muncul sendiri Pak Dimas menggali sendiri menemukan sendiri masalahnya, yang menemukan sendiri solusinya. Cuman tadi mungkin bagian akhir ya tanggung jawab ya, tanggung jawab barangkali mungkin ada plan-plannya Pak Kandisi tadi. Ya, enggak misalkan gagal ini, gagal itu, yakin dan kapan dilakukan kasih tahu sih tadi sebenarnya ya kan. Cuma Rencana keyakinan biayanya itu, beliaunya ini belum diinginkan banget, belum di apa ya, meyakinkan agar terlaksana gitu ya. keyakinan beliau itu memastikan beliau itu yakin untuk melakukan atau melaksanakannya. Nah kemudian plan-plannya tadi kan kalau ini gagal kan belum ada Opsi keduanya ya, ya. opsinya ya. Kita itu aja sih secara umum udah bagus semua, udah dapet mana Bu Misti mengcoaching Pak Dimas, membuat Pak Dimas sudah menemukan sendiri solusi atas masalah yang dia hadapi dalam pembelajarannya. Dan juga tujuan tadi udah ada bahwa yang disebutkan bukan tujuan pembelajaran ya kan, karena ada yang salah konsep juga, malah yang di ini apa tujuan pembelajaran Bapak. Nah karena kan kita bukan tujuan pembelajaran nih sekarang, tapi tujuan coaching kita gitu kan ya, itu tuh harus ini, kemudian juga mesti harus penuh. Buktinya kan yang penting itu harus penuh ya, buktinya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dimas ya. Itu kedepannya berarti harus Memastikan kembali dan menanyakan rencana kedua. ya sudah tadi itu Pak Dimas juga kan dapat ilmu juga nih, Iya. diimbaskan ya kan ke teman-teman yang lain, dan supaya dibiasakan untuk berbicara coaching, percakapan coaching dengan siapapun, sehingga orang tidak merasa digurui atau didikte ya kan. Nah kalau kita misalkan ngasih wejangan itu seperti digurui, didikte, tapi kalau percakapan coaching itu, nah itu yang apa namanya ya, yang kita hindari, yang jauh dari itu, sehingga orang yang kita coaching nah merasa tidak kita gurui, dia sendiri yang menemukan masalahnya kan. Itu bagus tuh. Tadi tujuan berarti saya salah dengar ya, ada berarti tadi ya ada tujuan mereview gitu ya. Dah itu udah bagus. Terima kasih banyak Bu. Iya, cuman kita fotonya mana nih? Oh ini bentar dulu, kita mumpung ada Pak Dimas di sini, Bu Hesti dan saya kan harus ada foto yang Iya, ini. boleh. Nah, tolong Pak Dimas sebelum Pak Dimas Ya. sholat Jumat. Iya. Tapi yang Pak Dimas tadi kita